Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida, amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah,
Hendaklah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan terus berusaha mendekatkan diri kepadanya dengan sesuatu yang membuatnya ridha dan menjauhi segala yang membuatnya murka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang bertakwa dan beruntung, dan bukan termasuk golongan yang merugi yang terus mengekor pada hawa nafsu. Kaum muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, di antara penyebab kesuksesan dan kebahagiaan seseorang adalah kemampuannya dalam mengendalikan diri dan keistiqomahan dalam melakukan introspeksi diri dalam semua urusannya. Sungguh beruntung dan bahagia orang yang memuhasabah diri lalu diiringi dengan usaha untuk mengendalikan ucapan, perbuatan serta bisikan hatinya agar tetap pada jalur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak akan membiarkan dirinya terus berlumuran dosa, meskipun dosa itu tergolong dosa kecil. Abdullah bin Mas'ud rahimahullah berkata, "Innal mu'min yara dhunubahu ka'annahu jalisun fi asli jabalin yakhafu an yanqaliba alayhi, wa innal fajira yara dhunubahu kadubabin marra ala anfihi faqala lahu hakadha fadhahaba wa amarra biyadihi ala anfih." Seorang yang beriman memandang dosa-dosanya seperti dia berada di bawah gunung. Dia khawatir apabila gunung tersebut menimpanya, sementara orang fasik melihat dosa-dosanya seperti lalat yang terbang di atas hidungnya. Maka dia singkirkan seperti ini, yaitu diusir dengan telapak tangannya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Hendaklah kalian menghisab diri sebelum kalian dihisab, dan hendaklah kalian menimbang diri sebelum kalian ditimbang." Kaum muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, orang yang beriman akan terus melakukan muhasabah, mengawasinya serta terus berusaha meluruskannya agar tetap berada dalam kondisi terbaik. Dia akan terus melakukan muhasabah terhadap dirinya dalam masalah aktivitas harian yang dia lakukan. Dia akan menilai dan memantau apakah aktivitas-aktivitasnya sudah benar atau tidak, lalu memantau dan bermujahadah mengarahkan jiwanya untuk senantiasa beribadah dan melakukan kebaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas, bersih dari kebid'ahan, riya, ujub dan sebagainya. Dia hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pahala akhirat, dan ini bukanlah hal mudah. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan, "Aku tidak menghadapi sesuatu yang lebih susah daripada niatku, karena niat senantiasa berbolak-balik dalam diriku." Dia juga memuhasabah dirinya dalam masalah amalan supaya amalan senantiasa sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan terus menerus, artinya berkesinambungan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin." Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam jalan kami, maka kami akan tunjuki dia jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang muhsin. Kaum muslimin rahimakumullah, di samping mengoreksi diri dalam aktivitas fisiknya, seorang mukmin juga senantiasa memuhasabah dirinya dalam masalah ucapan dan perkataannya. Dia tidak membiarkan lisannya bebas mengucapkan ucapan yang batil dan kalimat yang diharamkan. Dia tahu bahwa ada malaikat yang ditugaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Malaikat itu akan menulis setiap kalimat yang diucapkan lisannya dan setiap amalan yang dilakukannya. Selanjutnya diberi pahala atau diberi hukuman atas perkataannya tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun." Dan sesungguhnya atas kalian ada malaikat-malaikat yang menjaga, yang mulia lagi mencatat, mereka mengetahui apa yang kalian kerjakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah ada ucapan yang dia ucapkan kecuali di sisinya ada malaikat yang mengawasi lagi hadir. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah la yulqi laha balan yarfa'ullahu biha darajat."
wa innal abda la yatakallamu bil kalimati min sakhtillah la yulqi laha balan yahfi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang bisa mengucapkan satu kalimat yang termasuk keridhaan Allah Subhanahu wa taala, namun dia tidak menyadarinya. Lalu dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya beberapa derajat. Dan sesungguhnya ada seorang hamba yang berbicara dengan satu kalimat yang itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menyadarinya, namun itu menyebabkan dia masuk kepada neraka. Dalil-dalil ini menggambarkan kepada kita bahwa lisan adalah satu anggota tubuh yang berbahaya. Oleh karena itu, seorang mukmin akan senantiasa memuhasabah dirinya dalam masalah kalimat-kalimat yang akan dia lontarkan. Kaum muslimin rahimakumullah, seorang muslim juga memuhasabah dirinya dalam masalah keinginan-keinginan hati. Kemudian dia harus berjuang keras memperbaikinya, menghilangkan was-was syaitan di dalam hatinya, karena pangkal semua kebaikan atau keburukan adalah bisikan dalam hati. Jika seorang muslim mampu mengendalikan bisikan hatinya, artinya dia bergembira dengan bisikan kebaikan, merasa tenang dengannya, lalu berusaha melakukannya, maka sungguh dia adalah orang yang beruntung. Dan jika dia mendapat was-was dan bisikan dari syaitan, dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari was-was tersebut, maka dia selamat dari kemungkaran dan kemaksiatan. Namun apabila dia lalai dari was-was syaitan tersebut atau bahkan menerimanya, maka dia akan digiring kepada hal yang diharamkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah innahu huwas samiul alim." Dan apabila syaitan mendorongmu dengan sebuah dorongan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah memerintahkan kita agar memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nas dan juga surat Al-Falaq dari musuh syaitan, musuh manusia dan musuh Bani Adam yang nyata ini. Maka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon agar senantiasa diberi kekuatan untuk memuhasabah diri, mengevaluasi diri hanya kepadanya. Kita memohon perlindungan dari semua keburukan yang terus mengintai dari segala penjuru. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari uraian terakhir di atas kita mengetahui bahwasanya menjaga diri dari perbuatan maksiat, dari dosa, diawali dengan mewaspadai bisikan-bisikan dan godaan syaitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq, dzalikum wassaqum bihi la'allakum ta'qilun." Dan janganlah kalian mendekati perbuatan-perbuatan keji yang nampak maupun yang tersembunyi, dan janganlah kalian membunuh jiwa-jiwa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan hak. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala memberi wasiat kepada kalian agar kalian berpikir. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang yang selalu mengevaluasi, memuhasabah dirinya dan berjuang untuk memperbaiki dirinya, maka kebaikannya akan banyak dan keburukannya semoga akan sedikit. Jika demikian keadaannya, maka dia akan keluar dari dunia dalam keadaan terpuji, akan dibangkitkan dalam keadaan bahagia, dan akan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diutus sebagai saksinya. Sebaliknya, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, berpaling dari Al-Quran dan melakukan apa saja yang dikehendaki nafsu syahwatnya, melakukan dosa-dosa besar dan menjadikan syaitan sebagai pemandu hidupnya, maka syaitan akan menggiringnya kepada seluruh dosa besar.
dan akan kekal bersama setan dalam azab yang pedih di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimissalah.